Pukul 2 dini hari. Aku baru pulang kerja. Badanku remuk. Begitu membuka pintu, ibu mertua sudah berdiri di ruang tamu sambil menyodorkan seember pakaian dalam kakak iparku yang baru melahirkan. "Cuci sekarang," katanya. Saat aku menolak, tangannya melayang 2 kali. Pipiku panas, telingaku berdenging. Lalu suamiku berdiri dari kursinya. Untuk pertama kali dalam 7 tahun, ia menatap ibunya dan berkata, "Istriku bukan pembantu di rumah ini." Malam itu tak ada yang tahu bahwa dalam 3 hari ke depan, rumah ini akan runtuh dari dalam. Dan yang meruntuhkannya bukan saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hatimu, tekan tombol berlangganan dan temani saya sampai akhir. Karena yang akan saya ceritakan bukan sekadar soal tamparan. Ini soal seberapa lama seorang perempuan bisa menunduk sebelum akhirnya dunia memaksanya berdiri. Nama saya Ratih. Tahun ini usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan logistik di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah 7 tahun saya menjadi istri, dan 7 tahun pula saya tinggal di rumah keluarga suami di Bekasi. Pekerjaan saya tidak berat secara fisik, tapi saya memilih shift malam, bukan tanpa alasan. Gaji shift malam lebih besar, dan keluarga ini diam-diam sangat membutuhkan uang itu, lebih dari yang mereka mau akui. Saat orang lain pulang sore untuk makan bersama keluarga, pekerjaan saya justru baru dimulai. Ketika kota menyalakan lampunya, saya menyalakan komputer, mencocokkan angka, menutup pembukuan. Sampai pagi, suami saya bernama Adi. 35 tahun. Ia anak bungsu di keluarga ini. Pekerja yang jujur. Pegawai biasa di sebuah toko bahan bangunan. Gajinya tidak besar, tapi halal. Sayangnya, di mata keluarganya, tidak besar sama dengan tidak berharga. Di rumah ini, ada beberapa orang yang harus kalian kenal. Ibu mertua saya, Bu Sumarni. 61 tahun, perempuan yang suaranya bisa membuat seisi rumah terdiam. Baginya, menantu adalah tenaga kerja yang kebetulan bisa dinikahi anaknya. Lalu, ada Bima, kakak sulung Adi. 39 tahun. Inilah kebanggaan Bu Sumarni. Bima sering datang dengan mobil mengkilap, jam tangan mahal, dan cerita tentang bisnis distribusinya yang katanya berkembang pesat setiap kali ia datang. Rumah ini seperti disinari matahari. Istri Bima, kakak ipar saya, namanya Wulan. 36 tahun. Ia baru saja melahirkan anak kedua, dan sejak hari ia pulang dari rumah sakit. Tugas saya bertambah 1, melayaninya. Bapak mertua saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu, Bu Sumarni memegang kendali penuh atas rumah, atas anak-anaknya, dan ia kira atas saya. Hanya ada 1 orang di rumah ini yang memandang saya sebagai manusia. Mbak Asih, pembantu yang sudah bekerja sejak Adi kecil. Diam-diam, ia sering menyisihkan sepiring nasi untuk saya yang pulang dini hari. Yang sabar, Mbak Ratih, bisiknya. Hanya itu, tapi kadang 1 kalimat tulus lebih hangat dari seluruh rumah. Saya menikah dengan Adi 7 tahun lalu, bukan pernikahan mewah. Kami menikah karena saling mencintai, dan karena saya percaya cinta yang sederhana lebih kuat dari cinta yang dipamerkan. Sejak awal, Bu Sumarni tidak pernah benar-benar menerima saya. Di hari lamaran, ia sudah berkata di depan banyak orang, "Adi ini sebenarnya bisa dapat yang lebih baik." Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir seiring waktu, ia akan luluh. Saya salah. Tahun pertama, saya dijadikan tukang masak. Tahun kedua, tukang bersih-bersih. Tahun ketiga, ketika Mbak Asih sakit 2 minggu, saya menggantikan semua pekerjaannya tanpa sepeser pun pengurangan tugas kantor. Saya pulang kerja pukul 2, tidur 3 jam, lalu bangun, mengepel lantai sebelum semua orang terbangun. Adi tahu. Tapi dulu, Adi hanya diam. "Sabar ya, Ratih. Ibu memang begitu," katanya. Kalimat itu dulu terdengar seperti pengkhianatan kecil yang berulang setiap hari. Yang paling menyakitkan
bukan pekerjaannya, tapi cara mereka membandingkan. Setiap kali Bima datang, Bu Sumarni akan berkata keras-keras, "Lihat itu kakakmu. Pengusaha sukses, punya mobil, punya rumah sendiri. Kamu, Adi, cuma pegawai toko. Untung masih ada Ratih yang mau kerja. Untung masih ada Ratih yang mau kerja." Kalimat itu selalu diucapkan seperti hinaan. Padahal, andai mereka tahu kemana uang saya pergi selama ini, mereka tidak akan berani bicara seperti itu. Tapi mereka tidak tahu. Dan saya, waktu itu, memilih diam. Ada satu rahasia yang saya simpan rapat-rapat. 2 tahun lalu, bisnis Bima hampir bangkrut. Ia datang ke rumah, menangis di depan Bu Sumarni, mengaku terlilit utang. Bu Sumarni panik, lalu di dapur. Malam itu, ia mendatangi saya untuk pertama kalinya. Ia berbicara lembut. "Ratih, kamu kan kerja di keuangan. Tolong keluarga ini. Pinjamkan dulu uangmu untuk Bima, nanti dikembalikan. Saya memberikan tabungan saya, 70 juta, seluruh simpanan saya selama bertahun-tahun. Saya kira itu akan mengubah cara mereka memandang saya. Uang itu tidak pernah kembali, dan cara mereka memandang saya tidak berubah sedikit pun. Bahkan setelah itu, Bima tetap dipuja sebagai pengusaha sukses, dan saya tetap dianggap menantu yang untung masih mau kerja. Saya tidak pernah menagih. Bukan karena saya bodoh, tapi karena saya, sebagai orang keuangan, tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Uang yang berpindah selalu meninggalkan jejak. Dan suatu hari, jejak itu akan berbicara. Saya hanya belum tahu hari itu akan datang secepat ini. Sebelum saya bercerita tentang malam tamparan itu, izinkan saya melukiskan seperti apa hari-hari saya di rumah itu, supaya kalian mengerti bahwa tamparan itu bukan satu kejadian. Tamparan itu hanyalah ujung dari ribuan luka kecil yang menumpuk selama 7 tahun. Setiap pagi, sepulang shift malam, saya tidak langsung bisa tidur. Bu Sumarni sudah menunggu dengan daftar pekerjaan. Mengepel lantai 2 tingkat, mencuci, menjemur, menyetrika pakaian seisi rumah, memasak untuk 5 orang. Semua harus selesai sebelum saya boleh memejamkan mata. Saat saya kelelahan dan tertidur di siang hari, Bu Sumarni akan menggedor pintu. "Bangun. Menantu macam apa tidur siang sementara mertua bekerja? Dasar pemalas." Padahal saya baru tidur 2 jam setelah bekerja semalaman. Tapi di rumah itu, kelelahan. Saya tidak pernah dihitung sebagai kelelahan, hanya dianggap kemalasan. Saya ingat suatu hari Lebaran 2 tahun lalu. Rumah penuh kerabat. Bima datang dengan mobil barunya, dan seluruh perhatian tertuju padanya. Saya, sejak subuh, memasak opor, rendang, dan ketupat untuk 20 orang. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Tapi ketika makanan tersaji, Bu Sumarni berkata pada para tamu, "Ini semua masakan Wulan." Loh, menantu saya yang pintar masak. Wulan bahkan tidak menyentuh dapur hari itu. Tapi ia tersenyum menerima pujian itu. Dan saya yang memasak semuanya, hanya berdiri di pojok dapur, mengelap keringat. Saya tidak protes. Saya pikir, biarlah. Pujian bukan tujuan saya, tapi luka karena tidak diakui, perlahan menumpuk di dada, seperti air yang terus menetes ke dalam gelas. Cepat atau lambat, gelas itu akan penuh. Yang membuat saya bertahan hanya satu. Adi, meski dulu ia hanya bisa berkata sabar. Saya tahu ia mencintai saya. Di malam-malam tergelap, ia akan diam-diam memijat bahu saya yang pegal dan berbisik, "Suatu hari, semuanya akan berbeda. Ratih, aku janji." Saya tidak tahu kapan hari itu datang, tapi saya memilih percaya. Ada juga hinaan soal anak. 7 tahun menikah. Saya dan Adi belum dikaruniai anak. Bu Sumarni menjadikan itu senjata. Sudah numpang, tidak bisa kasih cucu pula. Untung apa Adi menikahimu? Setiap kalimat itu menusuk tepat ke luka yang paling dalam. Karena saya sendiri pun mendambakan anak. Tapi di rumah itu, bahkan kesedihan saya yang paling pribadi dijadikan bahan hinaan. Saya pernah sekali hampir menyerah. Saya mengepak baju, berniat pulang ke rumah orang tua saya di kampung. Tapi
Malam itu, Adi berlutut di depan saya. "Jangan pergi, Ratih. Kalau kamu pergi, aku kehilangan satu-satunya alasan untuk berani. Beri aku waktu. Aku akan berubah." Saya melihat ketulusan di matanya. Lalu saya membuka kembali koper itu. Saya bertahan. Bukan untuk Bu Sumarni, bukan untuk rumah itu, tapi untuk cinta yang saya percaya masih bisa tumbuh. Itulah latar dari malam tamparan itu. Bukan kejadian tunggal, tapi puncak dari gunung luka yang sudah terlalu tinggi. Mari saya kembali ke malam tamparan itu. Dan apa yang terjadi sesudahnya. Hari itu, kakak ipar saya Wulan baru 7 hari pulang dari rumah sakit. Rumah penuh tamu yang datang menengok bayi. Bu Sumarni sibuk memamerkan cucu barunya. Dan saya, sepulang shift malam, langsung disambut tumpukan piring kotor sisa para tamu. Saya cuci semuanya. Tangan saya keriput karena air. Mata saya perih karena kurang tidur. Tapi saya tidak mengeluh. Saya pikir, selesai piring. Saya bisa tidur sebentar. Saya salah lagi. Bu Sumarni datang ke dapur membawa seember pakaian. Pakaian dalam, Wulan. "Cuci ini," katanya. Wulan masih nifas. Tidak boleh kena air dingin. Saya menatap ember itu, lalu menatap Bu Sumarni. "Bu, maaf. Wulan punya suami. Pakaian sepribadi itu. Biar Mas Bima yang mencucikan untuk istrinya. Atau Mbak Asih, saya baru pulang kerja." Hening sebentar. Lalu, tangan Bu Sumarni terangkat. Tamparan pertama mengenai pipi kiri saya. Tamparan kedua menyusul. Sebelum saya sempat bernapas. "Beraninya kamu membantah. Menantu durhaka. Di rumah ini kamu cuma numpang." Suara tamparan itu memenuhi ruangan. Para tamu terdiam. Wulan berdiri di ambang pintu, menggendong bayinya. Dan saya melihatnya. Sudut bibirnya tertarik. Ia tersenyum. Saat itulah Adi masuk. Ia baru pulang. Ia melihat pipi saya yang merah, ember pakaian di lantai, dan tangan ibunya yang masih terangkat. Wajahnya berubah. Untuk pertama kali dalam 7 tahun. Suamiku tidak diam. "Bu," katanya pelan. Terlalu pelan. Justru karena pelan, semua orang mendengarnya. "Ratih itu istri saya, bukan pembantu di rumah ini. Ia bekerja sampai pagi, lalu pulang untuk ditampar. Cukup." "Bu, sudah cukup." Bu Sumarni melotot. "Kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri. Wulan baru melahirkan cucu untuk keluarga ini. Kamu tidak kasihan pada keponakanmu. Ibu membesarkanmu untuk menusuk hati ibu seperti ini." Adi menarik napas dalam-dalam. Saya berdiri di belakangnya, dan saya bisa melihat bahunya menegang. Ia tidak menoleh ke arah saya. Tapi saya tahu, ia sedang menahan sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Saya sayang keponakan saya," katanya. "Tapi menyayangi keponakan bukan berarti menjadikan istri saya babu. Wulan punya suami. Biar suaminya yang mengurus. Suaminya sibuk cari nafkah," bentak Bu Sumarni. Adi diam sejenak, lalu berkata, "Benarkah, Bu, Mas Bima benar-benar sibuk cari nafkah?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Saat itu, tak seorang pun mengerti maksudnya, termasuk saya. Tapi malam itu, ada sesuatu dalam nada suara Adi yang membuat saya merinding. Seolah ia tahu sesuatu. Sesuatu yang akan segera meledak. Malam itu berakhir dengan Bu Sumarni mengurung diri di kamar. Wulan kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata terima kasih. Dan saya, untuk pertama kalinya, tidur di peluk suami saya yang berbisik, "Maaf, Ratih. Maaf, karena baru sekarang aku berdiri." Tapi karma tidak bekerja semalam. Ia bekerja perlahan. Dan keesokan paginya, ia mulai mengetuk pintu. Pagi itu, telepon rumah berdering. Bu Sumarni mengangkatnya. Saya sedang menyiapkan sarapan ketika saya mendengar gelas di tangannya jatuh ke lantai. "Apa?" "Bima." "Tidak mungkin." Suaranya bergetar. Yang menelpon adalah istri Bima, Wulan, dari kamar. Tapi bukan itu yang membuat gelas jatuh. Di seberang sana, ada kabar bahwa kantor distribusi Bima digerebek aparat pagi itu. Bukan karena bisnis biasa, karena dugaan penggelapan dana investasi. Ternyata, selama 2 tahun terakhir, Bima mengumpulkan uang dari banyak orang, tetangga, teman. Bahkan
kerabat. Ia menjanjikan keuntungan besar dari bisnis distribusinya. Mobil mengkilap itu, jam tangan mahal itu, semuanya dibeli dari uang orang lain. Bisnisnya tidak pernah sebesar yang ia ceritakan. Bu Sumarni terkulai di kursi. Tidak. Pasti dia dijebak. Anakku tidak mungkin begitu. Tapi kabar menyebar lebih cepat dari yang kami duga. Siang itu, para tetangga sudah berkumpul di depan gang. Ada yang pura-pura lewat hanya untuk melirik ke dalam rumah. Ada yang berbisik, sengaja cukup keras agar terdengar. Pengusaha sukses katanya. Ternyata uangnya uang orang selama bertahun-tahun. Rumah ini bangga karena Bima. Kimi. Rumah ini menunduk karena Bima. Saya menoleh ke arah Adi. Ia berdiri di dekat pintu. Wajahnya tegang. Tapi tidak terkejut. Saya mulai mengerti pertanyaannya semalam. Adi sudah tahu. Atau setidaknya ia sudah curiga. Sore itu, saat rumah sepi, Adi mengajak saya bicara di teras belakang. Ratih, katanya. Aku perlu jujur padamu. 6 bulan lalu, Mas Bima datang ke tokoku. Diam-diam. Ia memintaku ikut menanam modal di bisnisnya. Katanya, untung besar. Aku hampir tergoda. Tapi aku minta laporan keuangannya dulu. Saya menahan napas. Lalu, aku tunjukkan laporan itu padamu. Ingat. Aku bilang, itu laporan toko. Padahal, itu laporan Mas Bima. Adi menunduk. Kamu yang bilang angkanya tidak masuk akal. Kamu bilang ini bukan bisnis. Ini gali lubang, tutup lubang. Karena ucapanmu, aku tidak jadi ikut. Kalau aku ikut, mungkin kita juga ikut hancur sekarang. Saya terdiam. Ternyata, tanpa saya sadari, mata seorang staf keuangan telah menyelamatkan keluarga kecil kami. Sementara mereka yang menghina pekerjaan saya justru jatuh karena tidak mau melihat angka. Tapi cerita belum selesai, karena malam itu, ketika saya membuka kembali catatan keuangan pribadi saya menemukan sesuatu yang membuat tangan saya gemetar. Uang 70 juta yang saya pinjamkan 2 tahun lalu untuk menyelamatkan Bima dari kebangkrutan. Saya mentransfernya ke sebuah rekening, dan rekening itu, saya ingat betul, adalah rekening atas nama Bima, yang sama dengan rekening penampung dana investasi ilegalnya. Artinya, uang saya bukan dipakai untuk menyelamatkan bisnis. Uang saya menjadi bagian dari skema penipuannya. Dan saya, sebagai orang yang mentransfer, punya bukti hitam di atas putih. Bukti transfer, tanggal, nominal. Semua tercatat rapi di mutasi rekening saya. Selama ini saya menyimpannya karena kebiasaan kerja. Catat semua, simpan semua. Saya tidak pernah menyangka kebiasaan kecil itu akan menjadi sesuatu yang begitu penting. Keesokan harinya, 2 orang penyidik datang ke rumah. Mereka mengumpulkan keterangan dari semua pihak yang pernah memberi uang pada Bima. Bu Sumarni membela mati-matian. Anak saya tidak bersalah, dia hanya berbisnis. Salah satu penyidik bertanya dengan tenang, Bu, apakah ada anggota keluarga yang pernah mentransfer uang ke rekening saudara Bima? Hening, semua mata perlahan berpaling ke arah saya. Bu Sumarni tertawa sinis. Dia, mana mungkin Rati punya uang? Dia cuma staf kecil, numpang di rumah ini saja. Saya berdiri, tenang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, suara saya tidak bergetar. Saya punya, Bu. Saya transfer 70 juta ke rekening Mas Bima 2 tahun lalu, atas permintaan ibu sendiri, di dapur. Malam itu, ibu bilang, tolong selamatkan keluarga ini. Wajah Bu Sumarni memucat. Saya membuka aplikasi di ponsel saya, dan saya menyimpan buktinya. Bukti transfer, tanggal, nominal, nomor rekening tujuan, semua ada. Para penyidik mencatat keterangan saya. Mereka memfoto bukti transfer di ponsel saya. Salah satu dari mereka mengangguk pelan, seolah satu kepingan teka-teki baru saja jatuh ke tempatnya. Setelah mereka pergi, rumah ini berubah menjadi medan perang. Kamu sengaja, kan? Bu Sumarni menunjuk wajah saya. Kamu sengaja menjebak Bima. Kamu menyimpan bukti itu untuk menghancurkan keluarga ini. Saya menatapnya. Bu, saya tidak menjebak siapapun. Saya hanya menjawab pertanyaan penyidik dengan jujur. Yang menjebak orang-orang itu, yang mengambil uang mereka, bukan saya. Ibu tahu siapa? Dai Amide, jeritnya. Kamu menantu durhaka.
Sejak awal aku tahu kamu pembawa sial. Wulan keluar dari kamar, menggendong bayinya, matanya merah. Gara-gara kamu suamiku ditangkap. Kalau kamu tidak menyimpan bukti itu, mungkin Mas Bima masih bisa lolos. Saya menarik napas. Mbak Wulan, kalaupun saya tidak menyimpan bukti, ada puluhan orang lain yang ditipu Mas Bima. Mereka juga punya bukti. Mereka juga melapor. Yang menjatuhkan Mas Bima bukan saya, tapi perbuatannya sendiri. Adi berdiri di samping saya. Kali ini ia tidak menunduk. Cukup, katanya pada ibunya dan kakak iparnya. Selama bertahun-tahun kalian menghina pekerjaan Ratih. Kalian bilang ia cuma staf kecil yang numpang. Tapi tahukah kalian, uang siapa yang membayar listrik rumah ini setiap bulan? Uang siapa yang membeli beras saat Mas Bima sibuk membeli mobil? Hening. Ratih, lanjut Adi. Selama 7 tahun. Diam-diam, tanpa pernah menyebutnya sekalipun. Saya menunduk. Saya memang tidak pernah ingin mereka tahu. Bukan karena saya ingin pujian, tapi karena saya pikir keluarga seharusnya tidak perlu dihitung. Ternyata saya keliru di rumah ini. Yang tidak dihitung adalah yang paling mudah diinjak. Bu Sumarni terduduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang berat. Tetangga yang dulu memuji Bima, kini datang menagih. Beberapa dari mereka menggedor pintu. Ada yang membawa fotokopi bukti transfer mereka sendiri. Jumlahnya jauh lebih besar dari uang saya. 50 juta, 100 juta. Bahkan ada yang menyerahkan seluruh uang pensiun. Saya melihat seorang ibu tua menangis di teras kami. Ia menyerahkan 80 juta. Seluruh tabungan hidupnya. Percaya pada janji keuntungan Bima. Itu uang untuk operasi suami saya, katanya terisak. Hati saya hancur mendengarnya. Inilah wajah sesungguhnya dari pengusaha sukses yang selama ini dipuja di rumah ini. Setiap hari, daftar korban bertambah. Ada pedagang kecil yang menjual warungnya demi menanam modal. Ada pasangan muda yang menyerahkan tabungan pernikahan. Ada pula seorang guru pensiunan yang menyetorkan seluruh uang pesangonnya. Semua tergiur janji Bima tentang keuntungan 2 kali lipat dalam 6 bulan. Janji yang tidak pernah ada wujudnya. Saya menyaksikan semua itu dengan dada sesak selama bertahun-tahun. Di meja makan rumah ini, nama Bima diucapkan dengan bangga. Pengusaha muda yang sukses. Sementara nama saya diucapkan dengan nada merendahkan. Cuma staf kecil. Kini saya tahu, kesuksesan yang dibanggakan itu dibangun di atas tangisan orang-orang ini. Bu Sumarni semakin terpukul setiap kali ada korban datang. Ia yang dulu berjalan dengan dagu terangkat, kini berjalan menunduk. Takut bertemu tetangga. Beberapa kali saya melihatnya menangis sendirian di dapur. Di tempat yang sama di mana ia dulu menampar saya. Hidup memang punya cara yang aneh untuk menutup lingkaran. Bu Sumarni mencoba menjual perhiasannya untuk menutupi sebagian. Tapi jumlahnya terlalu besar. Tabungannya tidak cukup. Mobil mengkilap Bima ternyata masih kredit dan langsung ditarik leasing. Rumah yang katanya milik Bima ternyata masih atas nama orang lain. Agunan dari salah satu korban. Semua yang dibanggakan keluarga ini, satu persatu, terbukti palsu. Di tengah semua itu, ada satu hal yang membuat saya tidak bisa tidur. Wulan, kakak ipar saya. Saat penyidik datang lagi untuk memeriksa aliran dana, mereka menemukan bahwa beberapa rekening penampung dibuka atas nama Wulan. Ia bukan korban. Ia tahu. Ia ikut menikmati. Mobil yang ia pakai, perhiasan yang ia kenakan. Semuanya dari uang para korban. Perempuan yang menyuruh saya mencuci pakaian dalamnya, yang tersenyum saat saya ditampar. Ternyata duduk di atas tumpukan uang curian. Sambil memperlakukan saya seperti babu. Saya tidak merasa puas. Saya merasa sedih. Karena di balik semua kesombongan itu, ternyata yang mereka bangun hanyalah istana pasir di atas air mata orang lain. Suatu malam, Bu Sumarni mengetuk pintu kamar kami. Wajahnya tua sekali malam itu. Lebih tua dari usianya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Ia memanggil nama saya dengan lembut. Ratih, saya menunggu. Apakah masih ada cara untuk membantu Bima? Kamu kan mengerti soal uang. Kamu pasti tahu caranya.
Saya menatapnya lama. Di mata perempuan ini, bahkan di saat seperti ini, saya tetaplah alat. Dulu alat untuk pekerjaan rumah, sekarang alat untuk menyelamatkan anak kesayangannya. Bu, kata saya pelan. Yang bisa membantu Mas Bima sekarang bukan saya, bukan uang. Yang bisa membantunya adalah kejujuran. Mengembalikan apa yang bisa dikembalikan pada para korban. Mengakui kesalahan. Itu satu-satunya jalan yang tersisa. Bu Sumarni menangis. Bukan tangis menyesal pada saya, tapi tangis seorang ibu yang baru sadar bahwa anak yang ia banggakan telah menghancurkan banyak orang. Dan anak yang ia hina justru yang menyelamatkan keluarganya dari ikut tenggelam. Saya tidak membenci tangisan itu, tapi saya juga tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hari-hari setelah itu, tekanan di rumah semakin berat. Para korban tidak sabar menunggu proses hukum. Mereka datang bergantian, pagi dan malam, menggedor pintu. Beberapa berteriak, beberapa menangis. Bu Sumarni mengunci semua pintu dan jendela, tapi suara tagihan itu tetap menembus dinding. Suatu pagi, terjadi sesuatu yang nyaris membuat saya menyerah. Sejumlah uang tunai yang disimpan Bu Sumarni di lemari kamarnya hilang. Sekitar 15 juta, sisa terakhir tabungannya. Dan tahukah kalian, siapa yang pertama kali ia tuduh? Pasti Ratih yang mengambil, teriaknya. Hanya dia yang berani masuk kamar ibu. Dasar menantu durhaka, sudah menjebak Bima. Sekarang, mencuri pula, saya terpukul. Setelah semua yang terjadi, setelah saya menyelamatkan keluarga ini dari ikut tenggelam, saya masih dituduh maling. Tangan saya gemetar, menahan amarah dan luka. Adi membela saya. Bu, tidak mungkin Ratih. Ratih kerja semalaman. Pulang pagi, langsung tidur. Mana sempat ia masuk kamar ibu. Tapi Bu Sumarni keras kepala. Ia mengancam akan melapor polisi. Saya hanya diam. Karena saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Di sudut ruang tengah, ada kamera kecil yang dipasang Adi setahun lalu. Untuk memantau keamanan rumah saat semua orang bekerja. Saya minta Adi membuka rekaman kamera itu. Dan di layar terlihat jelas siapa yang masuk ke kamar Bu Sumarni pagi itu. Bukan saya, tapi Wulan, kakak ipar saya. Ia mengambil uang itu sebelum berkemas. Mungkin untuk bekal hidupnya nanti. Ketika rekaman itu diputar, Bu Sumarni terdiam membatu. Menantu kesayangan yang ia bela mati-matian. Ternyata mencuri darinya sendiri. Sementara menantu yang ia tuduh justru tak menyentuh sepeser pun. Bu, kata saya pelan. Saya tidak akan menuntut Mbak Wulan soal uang ini. Itu urusan ibu. Saya hanya ingin ibu berhenti menuduh saya. Saya lelah menjadi tersangka di rumah yang listriknya saya bayar. Bu Sumarni tidak bisa berkata apa-apa. Rekaman itu menutup mulutnya lebih rapat dari 1000 kata. Sejak hari itu, sesuatu mulai bergeser. Bukan karena ia tiba-tiba menyayangi saya, tapi karena bukti satu persatu. Memaksanya melihat kebenaran yang selama ini ia tolak. Di sela semua kekacauan itu, saya melakukan satu hal yang membuat saya tetap waras. Setiap malam di kantor, setelah pekerjaan selesai, saya merapikan catatan keuangan pribadi saya. Bukti transfer, kwitansi, riwayat pembayaran listrik, dan kebutuhan rumah selama 7 tahun. Saya susun rapi dalam satu map, bukan untuk menyerang siapapun, tapi karena saya tahu suatu saat kebenaran perlu bicara dengan bukti, bukan dengan air mata. Bu Hartati, atasan saya, pernah berkata, Ratih dalam hidup. Orang jujur sering kalah di awal, tapi orang jujur yang mencatat menang di akhir. Saat itu, saya hanya mengangguk. Kini saya mengerti betapa benarnya kalimat itu. Minggu berikutnya, kasus Bima mulai disidangkan. Berita tentang penangkapannya menyebar ke seluruh kompleks. Nama keluarga yang dulu disebut dengan hormat, kini disebut sambil berbisik. Beberapa kerabat yang dulu rajin datang saat lebaran, kini menghilang. Telepon Bu Sumarni tak lagi berdering dengan undangan arisan. Sunyi. Saya tetap berangkat kerja setiap malam. Hidup
harus berjalan. Tapi sesuatu telah berubah di rumah itu. Tidak ada lagi yang menyodorkan ember pakaian. Tidak ada lagi yang menyuruh saya mengepel sebelum subuh. Bukan karena mereka menghargai saya, tapi karena mereka tidak lagi punya keberanian untuk itu. Di kantor, saya menceritakan sebagian kisah ini pada atasan saya, Bu Hartati, perempuan parubaya yang sudah lama menjadi panutan saya. Ia mendengarkan, lalu berkata, "Rati, kamu tahu kenapa kamu selamat dan mereka jatuh? Karena kamu mencatat. Kamu jujur pada angka. Orang yang berbohong pada angka, cepat atau lambat, akan ditagih oleh angka itu sendiri." Kalimat itu menempel di kepala saya berhari-hari. Orang yang berbohong pada angka akan ditagih oleh angka. Bima berbohong pada ratusan orang dengan angka-angka palsu. Dan kini, angka-angka itu menyeretnya ke kursi terdakwa. Suatu sore, saya pulang lebih awal karena izin. Saya menemukan Wulan sedang mengepak barang. Ia akan pindah ke rumah orang tuanya, katanya. Sampai keadaan tenang. Bayinya tertidur di gendongan. Untuk pertama kalinya, ia menatap saya tanpa kesombongan. "Ratih," katanya pelan. "Maaf, hanya satu kata. Tapi saya tahu betapa beratnya kata itu keluar dari mulutnya. Saya tidak tahu apakah itu tulus atau hanya karena keadaan. Tapi saya mengangguk. Jaga anakmu baik-baik, Mbak. Apapun yang terjadi, ia tidak bersalah." Wulan menunduk. Air matanya jatuh. Lalu, ia pergi, membawa bayinya, meninggalkan rumah yang dulu ia kuasai dengan senyum angkuh. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Lelah yang dalam, yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur. Malam itu, Adi memeluk saya di dapur. "Kamu tahu," katanya, "selama bertahun-tahun, aku malu pada diriku sendiri. Aku membiarkan ibuku menghinamu. Aku menyembunyikan keluhanmu dengan kata sabar, karena aku terlalu takut melawan ibuku. Aku pikir, diam adalah cara menjaga keluarga. Ternyata, diam hanya membuat yang bersalah merasa benar." Saya menatap suami saya. Pria yang dulu hanya bisa berkata, "Sabar ya." Pria yang kini, akhirnya, berani berdiri. "Tidak apa-apa, Mas," kata saya. "Yang penting, kamu berdiri pada akhirnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali." Tapi rupanya ujian belum selesai. Karena beberapa hari kemudian datang surat dari pengadilan. Bukan untuk Bima, untuk saya. Saya dipanggil sebagai saksi. Jantung saya berdebar membaca surat itu. Sebagai orang yang mentransfer uang ke rekening Bima. Dan sebagai orang yang menyimpan bukti. Kesaksian saya menjadi penting. Bu Sumarni mendengar kabar itu. Dan kemarahannya meledak lagi. "Kamu mau bersaksi memberatkan Bima. Kamu sungguh ingin menghancurkan kakak iparmu sendiri." Saya menatapnya tenang. "Bu, saya tidak menghancurkan siapapun. Saya hanya akan berkata jujur tentang apa yang saya alami. Kalau kejujuran terdengar seperti menghancurkan, mungkin yang salah bukan kejujurannya. Kamu tidak punya hati. Saya punya hati." "Bu," kata saya. Suara saya bergetar. Tapi bukan karena takut. Karena akhirnya saya mengucapkan apa yang selama 7 tahun saya pendam. Hati saya yang ditampar 2 kali di dapur. Hati saya yang dipaksa mencuci pakaian dalam setelah pulang kerja pukul 2 pagi. Hati saya yang dihina sebagai penumpang di rumah yang listriknya saya bayar. Saya punya hati, Bu. Hanya saja selama ini tidak ada yang peduli. Bu Sumarni terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, kata-kata saya benar-benar masuk ke dalam dirinya. Hari persidangan tiba. Saya datang dengan pakaian sederhana, membawa map berisi cetakan mutasi rekening saya. Di ruang sidang, saya melihat Bima, pria yang dulu datang dengan mobil mengkilap dan jam tangan mahal. Kini ia mengenakan rompi tahanan. Wajahnya kuyu. Kesombongan yang dulu memenuhi ruangan setiap kali ia datang, kini lenyap sama sekali. Saya dipanggil ke depan. Hakim bertanya dengan tenang tentang transaksi yang saya lakukan. Saya menjawab apa adanya, tanggal, nominal, dan permintaan yang melatar belakanginya. "Saudari Ratih," kata hakim, "Anda menyerahkan bukti transfer ini secara sukarela. Apakah Anda menyadari konsekuensinya?" "Saya sadar." "Yang mulia," jawab saya,
Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Banyak korban dalam kasus ini. Sebagian dari mereka kehilangan seluruh tabungan hidupnya. Saya rasa mereka berhak atas kebenaran. Di kursi pengunjung, saya melihat ibu tua yang dulu menangis di teras kami. Ia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Bukan menyalahkan, tapi seolah mengucapkan terima kasih. Karena ada satu orang yang berani bicara. Pengacara Bima mencoba menyerang kesaksian saya. Saudari Ratih, bukankah Anda menyimpan dendam pribadi pada keluarga terdakwa? Bukankah Anda pernah ditampar oleh ibu mertua Anda? Bukankah ini cara Anda membalas dendam? Ruangan hening. Saya merasakan semua mata tertuju pada saya. Untuk sesaat, saya ragu. Lalu, saya menarik napas dan menjawab, benar. Saya pernah ditampar. Benar, saya diperlakukan tidak adil selama 7 tahun. Tapi, saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Kalau saya ingin balas dendam, saya bisa diam saja dan membiarkan keluarga ini hancur sendirian. Saya datang ke sini karena ada seorang ibu tua yang kehilangan uang operasi suaminya. Karena ada orang-orang yang tertipu janji palsu. Dendam saya pribadi. Tapi kebenaran ini milik mereka semua. Pengacara itu terdiam. Hakim mengangguk pelan. Saya melihat Bima menunduk di kursi terdakwa. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat bahunya bergetar. Mungkin malu, mungkin menyesal. Saya tidak tahu, tapi saya tahu satu hal. Orang yang dulu menatap rendah pada saya, kini tidak berani menatap mata saya sama sekali. Sidang itu menjadi titik balik. Berdasarkan bukti dari saya dan puluhan korban lain, Bima dinyatakan bersalah atas penipuan dan penggelapan dana. Ia divonis penjara dan diwajibkan mengembalikan sebagian dana pada para korban. Tidak semua bisa kembali, tapi setidaknya keadilan menemukan jalannya. Setelah sidang, sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Beberapa korban mendatangi saya, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk berterima kasih. Ibu tua yang kehilangan uang. Operasi suaminya menggenggam tangan saya. Nak, terima kasih. Kalau bukan karena keberanianmu bicara, mungkin kami tidak pernah didengar. Saya merasa haru sekaligus pedih. Karena saya tahu uang mereka tidak akan kembali utuh. Tapi setidaknya dengan keahlian saya di bidang keuangan, ada satu hal yang bisa saya lakukan. Saya menawarkan diri membantu mereka menyusun berkas tuntutan ganti rugi. Saya membantu menghitung kerugian masing-masing, merapikan bukti transfer mereka, dan menyusunnya agar bisa diajukan ke pengadilan. Selama berminggu-minggu, sepulang kerja malam, saya menyempatkan diri membantu para korban itu tanpa dibayar. Bukan karena saya berkewajiban, tapi karena saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak didengar dan saya tidak ingin mereka merasakan hal yang sama. Seorang pengacara muda bernama Pak Hendra yang menangani sebagian korban, suatu hari berkata pada saya, "Bu Ratih, jarang saya temukan orang yang mau repot membantu korban lain, padahal dirinya sendiri juga korban. Kalau boleh jujur, ketelitian Anda menyusun bukti lebih rapi dari banyak staf hukum yang saya kenal. Saya hanya tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Pakistan. Angka adalah bahasa yang saya pahami. Dan kali ini, angka bicara untuk keadilan. Berkat berkas yang rapi itu, beberapa korban akhirnya mendapatkan sebagian ganti rugi dari aset Bima yang masih bisa disita. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengembalikan sedikit harapan. Ibu tua itu bisa membiayai sebagian operasi suaminya. Dan saat ia mengabari saya lewat telepon, suaranya bergetar penuh syukur. Di saat itulah saya menyadari sesuatu. Selama 7 tahun, keahlian saya dianggap remeh. Cuma staf kecil, kata mereka. Tapi, keahlian yang sama kini menjadi alat untuk menegakkan keadilan bagi puluhan orang. Tidak ada pekerjaan yang hina selama dikerjakan dengan jujur. Yang hina adalah mereka yang memandang rendah kerja keras orang lain. Saat saya keluar dari ruang sidang setelah jadwal terakhir, Bu Sumarni sudah menunggu di koridor. Saya menyiapkan diri untuk dimaki lagi, tapi yang terjadi berbeda. Ia berdiri di depan saya, tubuhnya gemetar. Lalu, perlahan, ia menunduk. "Ratih," katanya serak. "Ibu, Ibu minta maaf." Saya terdiam.
7 tahun saya menunggu kalimat itu. Dan ketika akhirnya datang, saya justru tidak tahu harus merasa apa. Selama ini, ibu salah, lanjutnya. Ibu memuja anak yang menghancurkan dan menghina menantu yang menyelamatkan. Ibu buta, Ratih. Ibu buta karena gengsi, karena ingin dipandang punya anak sukses. Padahal kesuksesan itu palsu dan kamu yang ibu anggap tak berharga. Justru yang paling jujur di rumah ini. Air matanya jatuh. Saya melihat seorang perempuan tua yang seluruh kebanggaannya runtuh dalam hitungan minggu. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa akhirnya kebenaran berdiri tegak. Bu, kata saya pelan. Saya tidak butuh ibu berlutut. Saya hanya butuh ibu melihat saya sebagai manusia. Sejak dulu. Hanya itu yang saya minta. Bu Sumarni mengangguk, terisak. Adi memeluk ibunya, dan saya berdiri di koridor pengadilan itu, merasakan beban 7 tahun perlahan terangkat dari pundak saya. Bukan kemenangan yang manis, tapi kelegaan yang dalam. Lebaran tahun itu datang beberapa bulan setelah persidangan. Untuk pertama kalinya, rumah Bu Sumarni sepi dari kerabat yang dulu berbondong-bondong datang. Nama keluarga ini sudah ternoda. Hanya sedikit yang masih mau bersilaturahmi. Tapi justru di lebaran yang sunyi itu, terjadi sesuatu yang menutup seluruh kisah ini. Beberapa kerabat dekat yang masih datang mulai berbisik-bisik. Mereka membicarakan Bima, membicarakan aib keluarga, dan beberapa di antaranya dengan nada sinis mengarah pada saya. Katanya menantu yang itu yang melaporkan Bima ke polisi. Tega betul. Ya, sudah ditolong, menusuk dari belakang. Saya mendengarnya, dada saya panas. 7 tahun saya menelan fitnah. Dan bahkan, setelah semua kebenaran terungkap, fitnah masih mencari saya. Saya hampir memilih diam, seperti biasa. Tapi kali ini, Bu Sumarni yang berdiri. Perempuan tua itu yang dulu menampar saya. Kini berdiri di tengah ruang tamu, di depan semua kerabat. Suaranya bergetar, tapi tegas. Dengar semuanya. Jangan ada lagi yang menyalahkan Ratih. Yang menghancurkan keluarga ini bukan Ratih, tapi keserakahan Bima dan kebutaan saya sendiri. Ruangan hening. Selama 7 tahun. Lanjut Bu Sumarni. Air matanya mengalir. Saya memperlakukan Ratih seperti pembantu. Saya menamparnya. Saya menghinanya. Padahal dialah yang membayar listrik rumah ini. Dialah yang meminjamkan tabungannya saat Bima terlilit utang. Dialah yang dengan kejujurannya menyelamatkan Adi dari ikut hancur. Saya berhutang maaf pada menantu saya di depan kalian semua. Saya berdiri terpaku. 7 tahun saya bermimpi diakui. Dan pengakuan itu datang. Bukan dengan cara yang pernah saya bayangkan. Tapi dari mulut orang yang paling lama menyakiti saya. Salah satu kerabat yang tadi menyindir, kini menunduk malu. Tidak ada lagi yang berani berbisik. Untuk pertama kalinya, di rumah itu, saya berdiri bukan sebagai babu, bukan sebagai penumpang, tapi sebagai seorang menantu yang dihormati. Setelah para tamu pulang, Bu Sumarni mendekati saya. Ia menggenggam tangan saya dengan tangannya yang keriput. Ratih, terima kasih. Bukan karena kamu menyelamatkan keluarga ini, tapi karena meski kami menyakitimu sedalam itu, kamu tidak membalas dengan kejahatan. Kamu membalas dengan kebenaran. Itu yang membuat ibu malu pada diri sendiri. Saya memeluknya. Untuk pertama kalinya, pelukan itu terasa tulus dari kedua sisi. Di hari itu, saya belajar sesuatu. Bahwa karma bukan selalu soal orang jahat yang jatuh. Kadang, karma adalah saat kebenaran akhirnya diberi tempat untuk berdiri. Dan saat orang yang selama ini menunduk, akhirnya diizinkan menegakkan kepala. Beberapa bulan setelah persidangan, hidup kami perlahan berubah. Saya dan Adi memutuskan untuk pindah dari rumah keluarga. Mengontrak rumah kecil tak jauh dari kantor saya. Bukan karena dendam, tapi karena kami butuh memulai hidup yang baru, hidup yang tenang. Bu Sumarni tinggal sendiri sekarang. Wulan dan bayinya tinggal bersama orang tua Wulan. Bima menjalani hukumannya. Rumah yang dulu penuh kesombongan, kini sunyi.
Tapi yang mengejutkan saya, hubungan saya dengan Bu Sumarni justru membaik setelah kami tidak lagi serumah. Sebulan sekali, kami mengunjunginya. Ia kini memasak untuk kami, bukan menyuruh saya memasak. Suatu kali ia berkata, "Ratih, dulu ibu pikir kekuatan seorang ibu mertua adalah membuat menantu takut. Sekarang ibu tahu, kekuatan sejati adalah membuat menantu merasa diterima. Maafkan ibu yang baru mengerti di usia setua ini." Saya menggenggam tangannya. Tangan yang dulu menampar saya, kini gemetar karena usia dan penyesalan. "Sudah, Bu. Yang lalu, biar berlalu." Mbak Asi, pembantu yang dulu diam-diam menyisihkan nasi untuk saya, kini sering ikut kami berkunjung. Suatu hari ia berkata, "Mbak Ratih, saya selalu tahu Mbak orang baik. Saya hanya tidak bisa membela waktu itu. Maafkan saya." Saya memeluknya. "Mbak Asih, satu piring nasi yang Mbak sisihkan dulu lebih berarti dari yang Mbak kira." Suatu malam, saya dan Adi duduk di teras rumah kontrakan kami yang sederhana. Tidak ada mobil mengkilap, tidak ada perhiasan mahal. Tapi ada ketenangan yang tidak pernah saya rasakan selama 7 tahun. "Menyesal pindah?" tanya Adi. Saya menggeleng. "Tidak. Di sini, saya bukan pembantu. Saya istri. Saya manusia. Itu cukup." Adi tersenyum, lalu menggenggam tangan saya. Malam itu, saya merenung lama. Tentang 7 tahun yang telah berlalu. Tentang tamparan, hinaan, dan air mata yang saya telan diam-diam. Tentang tabungan yang hilang dan harga diri yang nyaris ikut hilang bersamanya. Tapi saya juga merenungkan hal lain, bahwa selama 7 tahun itu, saya tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah menjebak siapapun. Saya hanya bekerja, mencatat, dan jujur. Dan ternyata, kejujuran yang paling sederhana itulah yang akhirnya menjadi tameng saya. Ketika dunia di sekitar saya runtuh, saya teringat kata-kata Bu Hartati, "Orang yang berbohong pada angka akan ditagih oleh angka." Bima membangun istana dari kebohongan, dan istana itu runtuh menimpa dirinya sendiri. Sementara saya, yang dianggap tak berharga, tetap berdiri. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah berbohong pada diri sendiri. Kini, di rumah kontrakan kecil ini, saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Tidak ada lagi gedoran pintu di siang hari. Tidak ada lagi ember pakaian yang disodorkan saat saya kelelahan. Tidak ada lagi suara yang menyebut saya pembantu. Yang ada hanya saya, Adi, dan ketenangan yang kami bangun dari nol. Beberapa waktu kemudian, sebuah kabar baik datang. Saya hamil. Setelah 7 tahun penantian di rumah yang sederhana ini, di tengah ketenangan yang akhirnya kami miliki, kehidupan baru tumbuh. Adi menangis bahagia. Dan ketika Bu Sumarni mendengar kabar itu, ia datang membawa sekeranjang buah dan memeluk saya erat-erat. "Cucu ibu," bisiknya. Akhirnya, ibu bisa menyayangi tanpa syarat. Saya tahu, luka 7 tahun tidak akan hilang sepenuhnya. Setiap kali saya teringat pagi saat saya disuruh mencuci pakaian dalam itu, hati saya mungkin masih terasa perih. Tapi saya juga sadar, terkadang sebuah insiden yang tampak kecil dan memalukan justru menjadi pintu yang membuka seluruh kebenaran di baliknya. Andai hari itu saya terus menunduk, andai saya mencuci pakaian itu tanpa membantah, mungkin saya akan terus disuruh, terus dipukul, terus difitnah, terseret ke dalam kesalahan yang bukan milik saya. Mungkin saya akan ikut tenggelam bersama kebohongan Bima, tanpa pernah tahu kapan ujungnya. Tapi karena saya berani berkata tidak satu kali saja, seluruh kebenaran terbuka. Dan suami saya akhirnya menemukan keberaniannya untuk berdiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa harga diri seorang perempuan tidak boleh ditukar dengan ketenangan palsu. Jangan pernah membiarkan dirimu diinjak hanya demi menjaga keharmonisan yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kebenaran selalu punya cara untuk menemukan jalannya sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras, membanting tulang. Namun di rumah sendiri diperlakukan seperti pembantu. Diam karena takut. Menunduk
karena cinta, menelan luka demi menjaga sebuah keluarga yang bahkan tidak pernah menganggap mereka bagian darinya. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan kesabaran itu berubah menjadi penjara. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Adi dulu. Suami yang baik, tapi terlalu takut melawan orang tuanya. Yang mengira diam adalah cara menjaga damai. Padahal, diam hanya membuat yang bersalah merasa benar. Kepada para suami itu, ketahuilah, melindungi istrimu bukan berarti durhaka pada ibumu. Itu berarti kamu menjadi laki-laki yang utuh. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni yang begitu silau pada gengsi dan kebanggaan, hingga buta pada ketulusan yang ada tepat di depan matanya, yang memuja anak yang menghancurkan dan menghina menantu yang menyelamatkan. Semoga mereka tidak perlu kehilangan segalanya dulu sebelum akhirnya mengerti bahwa menantu juga manusia. Bima kini menjalani hukumannya, perlahan membayar atas apa yang ia perbuat. Wulan hidup sederhana bersama anaknya, jauh dari kemewahan palsu yang dulu ia banggakan. Bu Sumarni belajar menyayangi dengan cara yang benar. Adi menemukan keberaniannya, dan saya akhirnya menemukan tempat di mana saya dihargai sebagai manusia. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk membalas, atau untuk tetap jujur. Pilihan untuk hancur, atau untuk bangkit. Saya memilih jujur. Saya memilih bangkit. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang membutuhkan keberanian dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Kalimat itu dilontarkan ibu mertua saya tepat ketika ayah saya sedang sekarat di kampung. Detik itu juga, saya bekukan kartu rekening yang selama ini mereka pakai dengan sombong. Lalu, saya beli rumah mewah seharga 2 miliar, persis di seberang jalan rumah mereka. Dan ketika ibu mertua datang mengemis, ia jatuh terduduk menyadari siapa pemilik istana itu. Halo, sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar kanal ini terus berkembang. Mari kita mulai. Nama saya Indira, 32 tahun. Saya menjalankan bisnis daring sendiri dari balik layar. Sudah 5 tahun dengan omset yang tidak pernah saya banggakan di depan siapapun. Sudah 3 tahun saya menjadi istri di rumah ini. Saya terbiasa diam, bukan karena lemah, tetapi karena saya memilih kapan harus bicara. Sore itu hujan gerimis turun di kawasan Bintaro. Saya sedang melipat baju anak tetangga yang saya titipi. Ketika telepon genggam saya bergetar, sebuah pesan singkat masuk. Pengirimnya dokter yang merawat ayah saya di kampung. Saya membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali. Tangan saya mulai dingin. Ayah dalam kondisi kritis. Beliau butuh penanganan medis secepatnya. Jantung saya seolah dijatuhkan dari ketinggian. Ayah adalah satu-satunya orang yang membesarkan saya seorang diri. Beliau menjual sepetak sawah demi menyekolahkan saya. Dan kini, beliau terbaring ratusan kilometer dari tempat saya berdiri. Saya menarik koper kecil dari lemari, memasukkan beberapa potong baju seadanya. Air mata saya menetes ke kain. Saya harus segera pulang. Saya turun ke ruang tengah. Farhan, suami saya, sedang bersandar santai di sofa sambil menatap layar telepon genggamnya. Di kursi sebelahnya, ibu mertua saya, Bu Yani, sedang mengikir kuku dengan wajah datar. Mas, kata saya pelan. Ayah kritis. Dokter dari kampung baru saja mengabari. Saya harus pulang menjenguknya sekarang. Tolong izinkan saya pergi. Dan tolong beri saya sedikit uang untuk biaya darurat di perjalanan. Suara saya memohon tulus. Saya menatap wajah suami saya, berharap ada sedikit simpati, sebuah pelukan, atau setidaknya
Satu kalimat yang menenangkan. Belum sempat Farhan membuka mulut. Bu Yani meletakkan kikir kukunya keras-keras ke atas meja kaca. Bunyi benturan itu nyaring sekali. Wanita parubaya itu menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan yang sangat merendahkan. Ayahmu sakit itu urusanmu sendiri, bentaknya. Kenapa kamu harus selalu menyusahkan anak saya? Kamu ini memang menantu yang tidak tahu diuntung. Tiap hari cuma bisa merepotkan kami. Saya terdiam. Mau minta uang jalan? Enak saja, lanjutnya. Uang hasil keringat anak saya tidak akan saya berikan sepeser pun untuk mengurus ayahmu di kampung sana. Biar dia urus dirinya sendiri. Hati saya seperti ditusuk ribuan jarum. Saya mengalihkan pandangan ke Farhan. Saya menginginkan satu hal saja. Saya ingin dia berdiri. Saya ingin dia menegur ibunya, meski cuma sekali. Di saat istrinya sedang tertimpa musibah, tetapi Farhan hanya membisu. Pria yang seharusnya menjadi pelindung saya itu kembali menatap layar teleponnya, seolah pertengkaran di sebelahnya hanyalah angin lalu. Mas, suara saya bergetar. Kamu diam saja membiarkan ibumu bicara sekasar itu kepada saya. Saya ini istrimu. Ayah saya sedang berjuang antara hidup dan mati di sana. Farhan membuang muka. Ia enggan menatap mata saya. Turuti saja kata ibu, ucapnya akhirnya. Kamu memang selalu mencari celah untuk membuat keributan. Berangkat sana sendiri kalau memang mau. Jangan pernah berani meminta uang dariku. Gajiku sudah saya percayakan semuanya kepada ibu untuk keperluan rumah tangga. Mendengar jawaban itu, dunia yang selama ini saya bangun seakan runtuh berkeping-keping. Selama 3 tahun, saya selalu memilih menunduk dan bersabar. Saya bangun paling pagi. Saya menyiapkan makanan. Saya mengurus rumah. Saya menanggung setiap hinaan, murni atas dasar pengabdian seorang istri. Bahkan, demi menjaga ego suami saya menyimpan rapat sebuah rahasia besar. Uang yang selama ini dinikmati dengan penuh kesombongan oleh Farhan, Bu Yani, dan adik iparnya, Sinta, sama sekali bukan dari gaji. Uang miliaran yang mengalir deras setiap bulan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga ini adalah hasil bisnis daring yang saya bangun sendiri dari balik layar. Farhan, kenyataannya hanyalah pegawai biasa dengan gaji sebatas upah minimum. Gaji yang bahkan tidak akan cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah ini. Saya menatap wajah congkak ibu mertua saya, lalu wajah pengecut suami saya. Tepat pada detik itu, batas kesabaran setebal baja yang selama ini saya bendung akhirnya hancur total. Rasa cinta saya kepada Farhan menguap, tidak tersisa setitik pun. Digantikan oleh rasa jijik dan kekecewaan yang teramat dalam. Pengabdian tulus selama 3 tahun ternyata dianggap seperti debu yang tidak ada harganya. Bu Yani tiba-tiba berdiri. Ia melangkah cepat mendekati saya, lalu menepis koper di tangan saya hingga jatuh membentur lantai. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga, teriaknya sambil menunjuk pintu. Menantu miskin, bisanya cuma menyusahkan. Pergi sana jauh-jauh. Jangan pernah berani datang mengemis makanan kepada kami lagi. Saya tidak membalas. Saya tidak berteriak. Saya hanya menunduk perlahan, mengambil gagang koper saya yang terjatuh, lalu menegakkan tubuh saya kembali. Saya menatap mata Bu Yani dan Farhan bergantian. Cukup lama. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tatapan memohon. Yang tersisa hanya satu sorot dingin yang setajam pisau. Baiklah, kata saya, tenang. Saya akan pergi detik ini juga, sesuai permintaan Anda. Dan saya pastikan, seumur hidup, saya tidak akan pernah datang mengemis kepada kalian. Suara saya tenang. Tetapi setiap kata menusuk langsung ke relung hati siapapun yang mendengarnya, tanpa menoleh ke belakang. Saya membalikkan badan dan melangkah pasti menuju pintu utama. Suara roda koper saya beradu dengan lantai mengilap, mengiringi kepergian saya dari rumah yang penuh kebohongan itu. Begitu kaki saya melewati pagar besi depan rumah, saya berhenti sejenak di tepi jalan. Hujan gerimis membasahi pundak saya. Saya merogoh tas.
mengeluarkan telepon genggam yang masih menyala. Saya membuka sebuah aplikasi perbankan yang terpasang khusus di ponsel saya. Aplikasi ini terhubung langsung dengan rekening utama, tempat seluruh aliran dana bisnis saya bermuara. Rekening yang kartu salinannya selama ini saya berikan cuma-cuma kepada Farhan untuk dipegang Bu Yani dengan dalih manis sebagai kartu gaji. Saya menekan menu pengaturan keamanan. Saya menelusuri daftar nomor kartu. Lalu saya memilih kartu yang selama ini digunakan untuk membiayai kesombongan keluarga itu. Tanpa berpikir dua kali, saya menekan tombol pemblokiran kartu secara permanen. Sebuah pesan konfirmasi muncul, berkedip di layar, menanyakan keyakinan saya. Saya menekan tombol setuju dengan jari yang lurus dan mantap. Pemblokiran berhasil. Akses ke aliran dana miliaran rupiah yang selama ini mereka nikmati seperti air mengalir, kini terkunci permanen. Senyum dingin terukir di bibir saya. Saya beralih ke buku telepon. Saya blokir nomor Farhan. Lalu nomor Bu Yani. Lalu nomor Sinta. Permanen. Bersih. Saya melangkah pergi menuju jalan raya, mencari kendaraan menuju stasiun. Saya sudah sangat siap memulai lembaran hidup baru. Dan saya memutuskan untuk membiarkan keluarga tamak itu perlahan merasakan akibat dari kesombongan yang mereka pelihara sendiri. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Mari kita lihat apa yang terjadi di seberang sana. Beberapa jam setelah saya pergi, pusat perbelanjaan terbesar di kota itu ramai sekali sore itu. Di lantai 2, sebuah butik perhiasan paling mewah menjadi pusat perhatian. Di dalamnya, Bu Yani berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Ia menunjuk beberapa kalung tebal dan gelang berukuran besar dengan gaya memerintah. Seolah seluruh isi butik itu miliknya. Pegawai butik melayaninya dengan senyum sopan, mengeluarkan perhiasan emas murni dan berlian ke atas nampan beludru. Bu Yani mencoba sebuah kalung berlian yang harganya setara sebuah rumah sederhana. Ia mematut diri di cermin dengan bangga. Di benaknya yang dangkal, ia merasa menjelma menjadi wanita paling terhormat di seluruh kota. Hanya karena merasa memiliki anak lelaki yang hebat. Ia sama sekali tidak peduli bahwa menantunya baru saja ia usir dengan hati hancur beberapa jam yang lalu. Saya ambil kalung berlian ini, beserta gelang emas dan sepasang anting tadi. Perintahnya lantang. Bungkus yang rapi. Saya mau memakainya untuk arisan keluarga besar besok malam. Kasir mengangguk sopan, lalu menghitung total tagihan. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Tanpa ragu, dengan dada membusung, Bu Yani mengeluarkan kartu pembayaran dari dompetnya yang tebal. Kartu menyilap yang selama bertahun-tahun ia yakini sebagai sumber kekayaan keluarganya. Kasir menerima kartu itu dengan dua tangan, lalu memasukkannya ke mesin pembayaran. Beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan nyaring. Secari kertas kecil keluar dari celahnya. Kasir mengernyitkan dahi, membaca tulisan pada kertas itu, lalu perlahan mengangkat wajahnya. "Mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu," katanya hati-hati. "Transaksi dari kartu ini ditolak. Apakah Ibu punya kartu lain atau uang tunai?" Wajah Bu Yani menahan gejolak. Harga dirinya seakan diinjak-injak. Apalagi ada beberapa pengunjung mewah lain yang sedang antre di belakangnya. Dan jelas mendengar ucapan itu. "Tidak mungkin." Sergahnya keras. "Mesinmu pasti rusak. Coba cek lagi kartunya. Anak lelaki saya gajinya puluhan juta sebulan. Masuk ke rekening ini. Tidak mungkin ditolak." Suaranya melengking, menarik perhatian seluruh isi butik. Kasir menghela napas, mencoba memaklumi. Ia menggesek ulang kartu itu dengan sangat hati-hati. Hasilnya sama. Kertas penolakan kembali keluar. "Sekali lagi mohon maaf, Ibu," kata kasir. Kini dengan tatapan ragu, transaksinya tetap ditolak. Keterangan dari sistem menyatakan, kartu ini telah diblokir secara permanen oleh pemiliknya. Mendengar kata diblokir, jantung Bu Yani serasa berhenti berdetak. Darahnya berdesir. Dengan gerakan kasar, ia merebut kembali kartunya. Rasa malu menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mulai menyadari tatapan merendahkan dan bisik-bisik cibiran dari kerumunan, tanpa mampu mengucapkan sepatah pun pembelaan. Ia berbalik
dan berjalan cepat keluar butik, meninggalkan perhiasan mahal yang sudah dibungkus rapi di atas meja kasir. Sepanjang lorong menuju pintu keluar, ia menggerutu pelan, merutuki mesin pembayaran yang ia kira rusak. Ia masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, saya baru tiba di depan rumah sakit tempat ayah saya dirawat. Saya tidak membuang waktu sedetik pun. Saya bergegas menuju meja administrasi. Bau antiseptik menyeruak kuat di udara. "Suster," kata saya tegas. "Saya keluarga kandung pasien lansia yang masuk pagi tadi dengan kondisi kritis. Tolong segera berikan kamar perawatan kelas utama dengan fasilitas terbaik. Lakukan tindakan medis spesialis terbaik. Apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan ayah saya. Seluruh biayanya akan saya bayar tunai. Lunas. Hari ini juga." Perawat memeriksa data pasien di sistem, lalu mengangguk. Ia mencetak rincian biaya awal yang nominalnya sangat besar. Dengan tenang, saya mengeluarkan kartu perbankan saya yang lain. Kartu pribadi yang terhubung langsung dengan rekening utama perusahaan saya. Kartu yang keberadaannya tidak pernah diketahui Farhan maupun keluarganya. Transaksi diproses dengan lancar, tanpa hambatan sedikit pun. Setelah urusan administrasi selesai, saya diizinkan masuk ke ruang perawatan intensif. Begitu melihat ayah saya terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuh rentanya, pertahanan saya runtuh. Saya menangis dalam diam, menggenggam erat tangan beliau. Di lubuk hati yang paling dalam, saya mengikat sebuah janji. Saya akan mengerahkan segala kekuatan demi kesembuhan ayah. Dan saya bersumpah, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri kami berdua. Tetapi di seberang kota, kekacauan baru saja dimulai. Bu Yani duduk gelisah di dalam taksi. Tangannya bergetar saat menekan tombol panggilan ke nomor anaknya. Begitu tersambung, ia langsung menangis histeris. "Farhan, kamu ini kerja bagaimana? Kenapa kartu gajimu tiba-tiba tidak bisa dipakai? Ibu malu sekali hari ini. Ibu ditertawakan orang-orang kaya di butik karena kartu ini diblokir. Cepat urus ke bank sekarang juga." Di rumah, Farhan yang sedang berbaring santai di sofa, terkejut bukan main mendengar amukan ibunya. "Diblokir bagaimana, Bu?" Jawabnya bingung. "Itu tidak mungkin. Kartu itu selalu lancar dipakai." "Ibu, tenang dulu. Biar saya cek dari aplikasi." Farhan menutup telepon, lalu membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia memasukkan kata sandi, tetapi akses ditolak. Layar menampilkan peringatan tegas. Nomor rekening utama dan seluruh kartu yang terhubung telah dinonaktifkan sepenuhnya oleh pemilik rekening. Kepala Farhan terasa pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Pada detik itu, ia mulai menyadari satu fakta yang selama ini ia abaikan demi egonya. Rekening yang menampung uang miliaran itu memang sepenuhnya atas nama saya, Indira. Farhan hanya diberi kartu salinan untuk dipakai, karena uang selalu mengalir tanpa henti. Dan saya selalu patuh tanpa mengeluh. Ia terlena. Ia lupa bahwa kendali penuh atas harta itu mutlak berada di tangan istrinya. Dengan tangan gemetar, Farhan mencoba menghubungi nomor saya. Ia berharap ini hanya kesalahan sistem bank. Yang terdengar hanya suara operator yang menyatakan nomor tidak dapat dihubungi. Ia mencoba mengirim pesan, gagal terkirim. Ia memanggil berkali-kali, puluhan kali. Hasilnya nihil. Nomornya telah saya blokir permanen. Ketakutan mulai merayapi pikiran Farhan. Ia akhirnya menyadari, kepergian saya sambil membawa koper dan pemblokiran rekening ini bukan sekedar gertakan kemarahan rumah tangga biasa. Saya benar-benar memutus total seluruh keuangan mereka, tanpa ampun. Farhan menatap nanar ke sekeliling rumahnya. Cicilan rumah, tagihan listrik, perabotan mahal, semua dibiayai uang dari rekening itu. Tanpa dana raksasa itu, ia bukan siapa-siapa. Gaji aslinya bahkan tidak cukup menutupi biaya makan keluarganya selama seminggu. Badai kehancuran finansial benar-benar telah datang. Dan semua malapetaka ini dimulai tepat pada detik mereka mengusir saya dari rumah. Hari berikutnya, badai itu menampakkan wujud pertamanya. Pagi-pagi, terdengar gedoran keras dari arah gerbang depan rumah Bu Yani. Sinta, adik ipar saya, mengintip dari balik tirai, matanya membelalak.
3 orang pria berdiri di luar. Salah satunya memegang setumpuk dokumen. 2 lainnya sudah bersiap membuka gembok kunci. Mereka penagih utang dari perusahaan pembiayaan tempat Sinta mencicil mobil mewahnya. Sinta panik. Ia berlari mencari ibunya. Ibu, di depan ada orang-orang yang mau menarik paksa mobil saya. Bagaimana ini? Tagihan bulan ini belum dibayar karena kartu dari Mas Farhan selalu ditolak saat saya coba bayar di mesin. Ibu, saya tidak mau mobil saya ditarik. Nanti saya pakai apa kalau berkumpul dengan teman-teman? Harga diri saya bisa hancur. Bu Yani yang kepalanya sudah pusing memikirkan kartu yang diblokir, kini semakin tertekan. Ia menggedor pintu kamar Farhan. Farhan keluar dengan wajah kusut. Kantung matanya menebal karena ia tidak bisa tidur semalaman. Farhan, cepat keluar dan hadapi orang-orang di depan, teriak Bu Yani sambil menarik kerah baju anaknya. Cairkan semua uang tabunganmu untuk melunasi cicilan mobil adikmu. Kamu ini lelaki. Kalau tetangga melihat mobil Sinta ditarik, mau ditaruh di mana wajah keluarga kita? Farhan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu saat ini sudah tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia tutupi. Fakta yang selama ini ia kubur rapat harus segera ia bongkar. Ia menarik napas panjang yang terasa berat, lalu mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Uang dari mana? Bu, suaranya nyaris seperti bisikan. Saya tidak punya uang sepeser pun di tabungan. Gaji saya di kantor hanya sebatas upah minimum. Gaji saya bahkan tidak akan cukup membayar cicilan mobil Sinta untuk 1 bulan. Apalagi membiayai perhiasan ibu dan makanan mewah kita setiap hari. Bu Yani mematung. Matanya melotot menatap anak kebanggaannya. Kamu bicara apa? Farhan, jangan bercanda di saat genting seperti ini. Lalu, uang miliaran yang selalu ada di kartu yang ibu pegang itu dari mana? Kalau bukan gajimu. Kamu kan direktur di perusahaanmu. Farhan menggeleng perlahan. Air mata penyesalan mulai menetes. Saya bukan direktur. Bu, saya hanya pegawai. Uang miliaran yang kalian pakai untuk berfoya-foya dan menyombongkan diri selama bertahun-tahun ini, semuanya murni hasil usaha Indira. Bisnis yang selalu kalian hina. Karena kalian pikir dia hanya bermain ponsel di kamar. Kartu itu adalah kartu rekening utama perusahaan Indira yang membayar semua kemewahan kita. Dan sekarang, karena ibu mengusirnya, Indira memblokir semuanya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Mendengar pengakuan itu, Bu Yani merasa bumi tempatnya berpijak berguncang. Jantungnya berdebar hingga dadanya sesak. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Kakinya mendadak lemas. Ia merosot jatuh ke lantai dengan tatapan kosong, nyaris pingsan. Ia baru menyadari, selama ini ia telah hidup seperti parasit yang menghisap darah menantu yang paling ia benci. Menantu yang ia usir dengan kejam. Di luar, suara mesin mobil Sinta dinyalakan paksa oleh para penagih, membawa pergi sisa kesombongan keluarga itu. Tetapi ini baru awal. Di belahan kota lain, saya sedang menyiapkan langkah berikutnya, dan mereka tidak menduga arahnya. Beberapa hari kemudian, dokter spesialis memberi kabar baik. Masa kritis ayah saya telah terlewati. Beliau sudah dipindahkan ke kamar perawatan kelas utama untuk pemulihan. Setelah memastikan ayah tertidur lelap dengan dijaga perawat khusus, saya memutuskan keluar sebentar. Saya memesan kendaraan sewaan dan meminta diantar ke kantor agen properti paling bergengsi di kota. Seorang agen menyambut saya dengan senyum profesional. Ia menyodorkan buku tebal berisi daftar rumah mewah. Saya tidak perlu melihat banyak. Ingatan saya masih tajam tentang satu rumah. Sebuah rumah raksasa bergaya klasik Eropa yang sudah lama kosong. Lokasinya tepat di seberang jalan rumah ibu mertua saya. Saya tidak butuh lihat rumah lain. Kata saya, tenang. Saya mau rumah di sudut kompleks elit ini. Bangunan paling besar, yang posisinya berhadapan langsung dengan rumah bernomor 18. Agen itu sedikit terkejut. Oh, pilihan luar biasa. Nyonya, itu memang aset terbaik kami. Fasilitasnya lengkap. Namun, mohon maaf, harganya tinggi, mencapai 2 miliar rupiah. Apakah Nyonya ingin kami bantu mengurus skema cicilan ke bank? Saya tersenyum tipis. Saya mengeluarkan kartu identitas dan meletakkannya di meja. Tidak perlu repot.
Saya ambil rumah ini hari ini juga. Siapkan semua surat jual beli sekarang. Saya akan transfer 2 miliar rupiah tunai detik ini. Saya ingin kuncinya ada di tangan saya sebelum matahari terbenam. Agen itu terbelalak. Tetapi, ia segera mengangguk dan berlari menyiapkan dokumen. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh proses perpindahan hak milik selesai tanpa hambatan. Saya menandatangani lembar terakhir. Lalu menerima kotak beludru berisi kunci utama rumah baru saya. Saat menggenggam kunci dingin itu, pandangan saya menerawang jauh. Saya membayangkan wajah terkejut mantan keluarga saya saat mengetahui siapa tetangga baru mereka. Pembalasan yang sesungguhnya baru saja saya mulai. Tetapi mereka belum menyadari siapa yang akan mengetuk gerbang itu. Beberapa hari berlalu, sejak badai kebangkrutan menghantam keluarga Farhan. Pagi itu, suasana kompleks elit tempat mereka tinggal terlihat berbeda. Jalanan yang biasanya sepi mendadak ramai oleh kendaraan besar. Perhatian seluruh penghuni tertuju pada satu titik. Rumah mewah bergaya klasik yang bertahun-tahun dibiarkan kosong. Tepat di seberang jalan rumah Bu Yani, sebuah truk besar membawa berbagai perabotan impor sedang bongkar muat di halaman depan. Tidak lama, sebuah mobil keluarga edisi terbaru melaju pelan masuk ke garasi luas itu. Kehebohan itu tentu tidak luput dari perhatian penghuni rumah nomor 18. Sinta berdiri di balik tirai jendela lantai 2, menyintip ke seberang dengan tatapan penuh iri. Udara di kamarnya pengap dan panas, karena aliran listrik telah diputus. "Ibu, cepat naik ke sini dan lihat," teriak Sinta. Bu Yani melangkah gontai menaiki tangga. Tubuhnya terasa berat. Beberapa hari ini, ia hanya makan nasi seadanya dari sisa bahan di dapur yang belum membusuk akibat kulkas yang mati. "Ada apa lagi?" "Sinta, kamu tidak lihat. Ibu sedang pusing memikirkan tagihan listrik." "Ibu, lupakan dulu soal Mas Farhan yang tidak berguna itu. Coba ibu lihat ke seberang. Ada tetangga kaya raya yang baru pindah. Lihat mobil keluarga yang terparkir itu. Harganya pasti miliaran. Barang-barangnya semua impor. Ini kesempatan emas kita. Kalau kita bisa mengambil hati pemiliknya, kita pasti bisa pinjam uang banyak untuk menebus mobil saya dan membayar tunggakan listrik." Mendengar kata pinjam uang dan tetangga kaya, mata Bu Yani langsung berbinar. Semangat hidupnya yang sempat padam menyala kembali. Ia membenarkan sanggulnya dan merapikan pakaiannya. Ia harus tampil meyakinkan sebagai seorang nyonya terhormat agar tetangga baru itu mau meminjamkan uang. Ia bergegas ke dapur, mengais sisa bahan makanan terbaik. Ia menemukan beberapa potong kue sisa hari raya dan menyusunnya rapi di atas nampan berlapis kain renda. Ia juga memakai serangkaian perhiasan tiruan yang mirip emas asli. Ia tidak mau terlihat miskin di hadapan orang kaya baru. "Sinta, kamu diam saja di rumah. Biar ibu yang menyambut mereka. Doakan rencana ibu berhasil, supaya kita segera terbebas dari penderitaan ini." Bu Yani melangkah keluar dengan dagu terangkat. Beberapa tetangga menatapnya sinis dan mencibir. Kabar kebangkrutan keluarga Farhan sudah menyebar dari mulut ke mulut. Tetapi Bu Yani sengaja menebalkan telinga. Ia menyeberang jalan dengan hati-hati, memegang nampan kue dengan kedua tangan. Setiba di depan gerbang menjulang itu, ia menekan tombol bel. Jantungnya berdebar membayangkan jumlah uang yang mungkin ia dapatkan hari ini. Terdengar dengungan pelan. Gerbang besi yang berat itu bergeser terbuka. Bu Yani melangkah masuk ke pekarangan luas yang tertata rapi. Pandangannya tidak lepas dari kemewahan pilar dan lampu kristal yang menggantung. Ia menyiapkan senyum termanis yang bisa ia buat. Dari dalam, terdengar langkah kaki teratur mendekati pintu utama. Pintu kayu jati berukir indah itu terbuka perlahan. "Selamat pagi, Tetan." Ucapan salam manis itu tersangkut di tenggorokan Bu Yani. Matanya membelalak lebar. Seluruh darahnya seolah berhenti mengalir. Kakinya kaku terpaku di lantai marmer teras. Sosok yang melangkah keluar dari balik pintu itu bukan pengusaha asing yang ia bayangkan. Sosok itu adalah seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita yang belum lama ini ia hina dan ia usir dari rumahnya sendiri, seperti membuang sampah. Saya berdiri di sana, anggun, mengenakan pakaian rancangan desainer dan hijab sutra yang jatuh dengan indah. Aura kewibawaan
memancar kuat dari tatapan saya, dingin, dan menembus langsung ke jiwa wanita di hadapan saya. Nampan kue di tangan Bu Yani terlepas begitu saja, jatuh membentur lantai marmer dengan suara nyaring, menyebarkan remah-remah ke segala arah. Mulut Bu Yani bergetar, mencoba merangkai kata, tetapi hanya suara gugup ketakutan yang keluar. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman tenang yang menandakan kemenangan. Akal sehat Bu Yani menolak keras kenyataan di depan matanya. Menantu yang selama ini ia anggap benalu dan orang miskin, kini berdiri dengan balutan kemewahan yang bahkan tidak pernah sanggup ia bayangkan. Rasa malu dan kebingungan memicu perlawanan terakhir di dalam dirinya. Ia menolak terlihat kalah. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangan dan menunjuk wajah saya. Indira, jadi kamu merendahkan diri menjadi wanita simpanan lelaki hidung belang setelah saya usir. Dasar perempuan tidak tahu malu. Pantas saja kamu berani menyewa rumah mewah ini untuk pamer. Rupanya, kamu menjual harga dirimu kepada pria di luar sana. Suaranya melengking tinggi, dengan cepat menarik perhatian para tetangga yang sejak tadi berkumpul di pinggir jalan. Satu persatu, mereka mendekat ke pagar. Penasaran. Saya sama sekali tidak terpancing. Alih-alih marah atau menangis seperti dulu, saya justru tertawa. Tawa yang terdengar elegan dan memancarkan kuasa penuh. Saya melangkah maju satu langkah, menatap langsung bola mata mantan ibu mertua saya yang kini semakin panik. Jaga ucapan Anda, kata saya. Mulut Anda masih saja berbisa seperti dulu. Sayang sekali, kenyataan tidak pernah berpihak pada kebohongan. Saya tidak menyewa rumah ini, dan saya tidak pernah menjadi simpanan siapapun. Saya adalah pemilik sah bangunan seharga 2 miliar ini, beserta seluruh isinya. Surat kepemilikannya tertulis jelas atas nama saya, dan saya membelinya tunai. Dari hasil keringat saya yang selama ini kalian nikmati dengan rakus. Setiap kata yang saya ucapkan datar, tetapi setajam silet. Menyayat kesombongan Bu Yani hingga tidak bersisa. Mendengar keributan yang membesar, Farhan yang sedang uring-uringan di rumah akhirnya keluar. Ia menyeberang jalan dengan langkah gontai, berniat menyusul ibunya. Tetapi langkahnya terhenti kaku saat melihat siapa wanita yang sedang berhadapan dengan Bu Yani. Jantung Farhan serasa berhenti. Ia membelalakkan mata, menatap sosok istrinya yang kini terlihat luar biasa berkelas. Jauh berbeda dari sosok wanita yang selalu ia abaikan di rumah. Saya menoleh ke arah suara langkahnya, lalu tersenyum miring. Waktu yang saya tunggu akhirnya tiba. Saya memberi isyarat kepada asisten pribadi saya yang sejak tadi berdiri siaga. Asisten itu menyerahkan sebuah map tebal kepada saya. Dengan langkah tenang, saya menghampiri Farhan yang masih mematung di halaman. Tanpa sepatah kata, saya melemparkan map itu ke dadanya. Farhan refleks menangkapnya. Ia menunduk, membaca tulisan besar yang tercetak di sampulnya. Tangannya gemetar. Itu surat gugatan cerai kita. Farhan, kata saya lantang. Baca baik-baik setiap halamannya. Saya sudah memastikan kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dari harta saya. Karena memang sejak awal, kamu tidak pernah berkontribusi apapun selain kebohongan kepada keluargamu. Saya memutar tubuh, menatap kerumunan tetangga yang kini berdiri rapat di dekat pagar. Saya menarik napas panjang, bersiap membongkar rahasia yang selama ini saya simpan. Untuk para tetangga sekalian, seru saya. Dengarkan baik-baik. Selama ini kalian mungkin mengira keluarga di seberang jalan itu kaya raya berkat lelakinya. Ketahuilah kebenarannya hari ini. Uang miliaran yang keluarga ini pakai untuk pamer, membeli perhiasan, membeli mobil mewah, dan merendahkan orang lain selama 3 tahun. Semuanya murni hasil keringat saya dari bisnis daring yang saya bangun sendiri. Farhan hanyalah pegawai bergaji upah minimum. Mereka mengusir saya saat ayah saya kritis di rumah sakit. Dan sekarang aliran dananya sudah saya hentikan selamanya. Suasana hening selama beberapa detik. Lalu suara bisik-bisik dan cibiran keras meledak dari kerumunan. Tatapan jijik kini sepenuhnya tertuju kepada Bu Yani. Beberapa ibu tetangga terang-terangan mencibir kelakuannya
yang selama ini gemar memamerkan kekayaan di setiap perkumpulan warga. Bu Yani terdiam, kaku seperti patung. Wajahnya pucat pasi. Rasa malunya kini berlipat-lipat, lebih besar daripada saat kartunya ditolak di butik tempo hari. Ia tertunduk, tidak berani mengangkat wajahnya. Sekarang, silahkan kalian berdua kembali ke rumah. Hasil pinjaman kalian itu, kata saya, menutup. Rasakan bagaimana beratnya bertahan hidup dengan gaji asli kebanggaan kalian. Dan jangan pernah berani menampakkan wajah di depan rumah saya lagi. Saya membalikkan badan dan melangkah masuk ke rumah saya, meninggalkan Farhan dan Bu Yani yang hancur ditelan rasa malu di bawah terik matahari. Pintu kayu jati raksasa itu tertutup, mengunci kehidupan baru saya, dan membuang masa lalu ke tempat yang seharusnya. Tetapi karma belum selesai bekerja. Hari-hari berikutnya, penderitaan keluarga itu justru terus menanjak ke tahap yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, suara deru mesin berat kembali memecah keheningan kompleks. 3 truk besar berhenti di depan pagar rumah Bu Yani. Belasan petugas berseragam turun, membawa setumpuk dokumen resmi perusahaan pembiayaan. Mereka tim penyitaan aset. Seluruh barang yang dibeli dengan cicilan dan kini menunggak parah akan diangkut hari itu juga. Tanpa basa-basi, para petugas membuka paksa pagar dan masuk. Kepanikan langsung melanda. Bu Yani yang sedang melamun di ruang tengah terkejut setengah mati. Petugas utama menunjukkan surat perintah penyitaan. Seluruh barang elektronik, perabotan mahal, dan perhiasan cicilan akan diangkut. Bu Yani menjerit histeris. Ia berlari menghampiri petugas yang sedang menurunkan televisi layar besar dari dinding. Tolong, jangan bawa televisi itu. Kalian tidak punya hak masuk rumah orang dan merampok seperti ini. Ia memeluk layar televisi dengan putus asa. Air matanya membasahi wajahnya yang terlihat sangat tua akibat tekanan beberapa hari terakhir. Tetapi para petugas sudah terbiasa menghadapi drama semacam ini. Dengan tegas, mereka menyingkirkan pelukan Bu Yani dan tetap menggotong barang itu keluar. Di lantai 2, Sinta menangis meronta sambil berguling di karpet. Petugas lain memasukkan koleksi tas bermerek, sepatu mahal, dan kotak perhiasannya ke dalam kardus. Semua hasil utang yang cicilannya tidak akan pernah bisa dilunasi. Sementara itu, Farhan hanya bisa duduk bersandar di sudut dinding dengan pandangan kosong. Tubuhnya lemas. Ia menyadari kemiskinan yang sebenarnya kini telah mencengkeram leher keluarganya. Proses penyitaan berlangsung lama, mengundang tontonan gratis dari tetangga yang masih menyimpan dendam atas kesombongan Bu Yani. Barang demi barang ludes. Rumah megah itu kini kosong melompong. Siang itu, mereka terpaksa duduk di lantai dingin, menyantap sisa nasi kemarin dengan sedikit kecap, karena kompor pun telah ikut diangkut. Di seberang jalan, saya berdiri tenang di balkon, memegang secangkir teh chamomile hangat, menyaksikan truk-truk membawa pergi seluruh harta benda mereka. Hati saya tidak merasa kasihan sedikit pun. Apa yang terjadi murni hasil panen dari benih kekejaman yang mereka tanam sendiri. Malam itu, hujan badai turun deras disertai kilat menyambar. Di tengah guyuran hujan, Farhan keluar dari rumahnya yang gelap gulita. Ia menyeberang jalan, mengabaikan tubuhnya yang basah kuyup. Ia tiba di depan gerbang rumah saya. Karena tidak berani menekan bel, ia memanjat pagar besi itu dengan sisa tenaga. Tangannya tergelincir beberapa kali pada besi yang licin tersiram air. Tetapi ia terus memaksa, hingga berhasil melompat dan mendarat keras di halaman dalam. Indira, tolong buka pintunya. Maafkan aku. Aku tahu aku bodoh. Aku salah membiarkan ibu memperlakukanmu buruk. Tolong kembalilah. Aku berjanji akan berubah. Teriakannya mengalahkan suara gemuruh hujan. Lampu teras menyala. Namun yang keluar dari balik pintu bukan saya. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar melangkah keluar. Mereka berjalan cepat menerjang hujan, menghampiri Farhan yang berlutut di rumput. Tanpa kata peringatan, kedua penjaga itu mencengkeram bahu dan kerah bajunya, lalu menyeretnya menuju gerbang samping. Farhan meronta, memanggil nama saya berulang kali. Sia-sia. Mereka membuka gerbang dan melempar tubuhnya keluar, seperti membuang kantong sampah. Tubuh Farhan menghantam aspal yang tergenang air. Pintu gerbang dibanting menutup. Farhan tertelungkup di tengah jalan dingin,
memukul-mukul aspal sambil meraung. Meratapi kebodohannya sendiri yang telah menukar berlian paling berharga dengan kehancuran. Kegelapan kini menjadi penguasa tunggal di rumah yang dulunya selalu dipenuhi tawa kesombongan. Tetapi di tengah malam itu, sebuah keributan baru justru pecah. Pintu depan terbuka kasar. Farhan masuk sambil menggandeng seorang perempuan asing. Namanya Rida, sosok simpanan yang selama ini ia sembunyikan rapat dari keluarga. Dan tentu dari saya selama menjalin hubungan. Farhan selalu menjanjikan kehidupan mewah kepada Rida. Memberinya hadiah-hadiah mahal yang dibeli dengan uang dari kartu istrinya. Bu Yani yang sedang duduk menahan lapar di ruang tengah, terkejut bukan main. Rida yang terbiasa diajak ke tempat-tempat mewah, menatap sekeliling rumah dengan jijik. Ia menutup hidungnya dengan punggung tangan. Siapa perempuan ini? Farhan, beraninya kamu membawa orang asing masuk saat keluarga kita sedang hancur seperti ini, teriak Bu Yani serak. Farhan mengusap wajahnya yang kelelahan. Tolong tenang, Bu. Ini perempuan yang aku cintai. Aku mau dia tinggal di sini sementara. Aku butuh dukungan moral. Semua temanku menjauh. Hanya Rida yang mau mengangkat teleponku hari ini. Mendengar itu, Rida justru melepaskan genggaman tangan Farhan dengan kasar. Ia berkacak pinggang, menatap tajam Farhan dan Bu Yani bergantian. Tinggal di sini, katamu. Katanya kamu pengusaha kaya raya. Katanya rumahmu penuh perabotan mewah dari luar negeri. Kenapa rumah ini malah seperti bangunan kosong yang ditinggalkan? Lampu mati, tidak ada kursi, lantai berdebu. Dan kenapa sejak siang tadi, semua kartu yang kamu berikan kepadaku ditolak di mesin saat aku mau belanja? Bu Yani melangkah maju. Dadanya kembang kempis. Ia akhirnya menyadari kenyataan pahit lain tentang anaknya. Jadi selama ini kamu berselingkuh dari Indira. Kamu menghambur-hamburkan uang miliaran milik Indira untuk membiayai perempuan ini. Pantas Indira sangat murka dan memblokir semuanya. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Farhan. Bu Yani memukuli dada anaknya berkali-kali dengan tangan gemetar. Farhan hanya menunduk pasrah. Ia mencoba meraih tangan Rida untuk memohon pengertian. Tetapi Rida mundur selangkah dengan tatapan benci. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jadi semua uang yang kamu pamerkan kepadaku selama ini bukan uangmu sendiri. Pantas kamu sekarang menjadi gembel, lelaki miskin, pembohong. Aku tidak sudi membuang waktu untuk lelaki bangkrut yang tidak punya masa depan sepertimu. Saat Bu Yani sibuk memaki, mata Rida yang awas melihat sebuah celah. Dompet kulit Farhan tergeletak di meja, dan jari manis Bu Yani berkilau oleh cincin emas peninggalan keluarga yang sengaja ia sembunyikan dari petugas penyitaan. Tanpa basa-basi, Rida menyambar dompet Farhan, menguras seluruh sisa uang tunai di dalamnya, yang sebenarnya adalah uang terakhir keluarga itu untuk makan esok hari. Ia juga menarik paksa cincin emas dari jari Bu Yani. Sinta mencoba menghentikannya, tetapi Rida mendorongnya hingga tersungkur ke lantai. Anggap ini ganti rugi atas waktuku yang terbuang untuk menemani lelaki pembohong ini. Selamat menikmati kemiskinan kalian di rumah hantu ini. Rida berlari kencang keluar, membelah kegelapan malam, meninggalkan keluarga Farhan yang kini benar-benar tidak punya apa-apa di dalam kegelapan. Mereka hanya saling menyalahkan, mengutuk nasib, tanpa mau menyadari bahwa semua petaka ini adalah balasan dari orang yang selalu mereka zalimi. Dan puncak dari semua itu datang beberapa hari kemudian. Hujan badai kembali turun deras sejak pagi buta. Di dalam rumah yang kosong dan dingin, keadaan Bu Yani memburuk drastis. Tubuh rentanya tidak mampu lagi menahan beban pikiran. Ditambah kurangnya asupan makanan selama berhari-hari. Tekanan darahnya melonjak ke tingkat berbahaya. Tepat di siang hari, saat mencoba berjalan ke dapur, Bu Yani tiba-tiba memegangi kepalanya. Pandangannya berputar, napasnya tersumbat. Dalam hitungan detik, tubuh wanita tua itu ambruk membentur lantai. Ia pingsan, tidak sadarkan diri. Sinta menjerit. Ia berlari menghampiri ibunya, mengguncang tubuh yang mulai dingin itu. Mas Farhan, cepat turun. Ibu pingsan, napasnya lemah sekali. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Farhan bergegas turun. Ia memeriksa nadi ibunya. Denyutnya lemah. Kepanikan mencekik lehernya. Ia merogoh saku celananya. Kosong.
Ia berlari ke kamarnya, membongkar laci yang sudah kosong melompong, berharap menemukan sisa lembaran uang. Nihil. Uang terakhirnya telah dikuras Rida. Ia benar-benar tidak punya uang, bahkan untuk sekedar membayar ongkos kendaraan ke fasilitas kesehatan terdekat. Aku tidak punya uang, Sinta, kata Farhan dengan pandangan hampa. Teman-temanku tidak ada yang mau mengangkat teleponku lagi. Mereka memutus hubungan karena tahu aku bangkrut dan berutang banyak. Sinta menangis semakin keras, memeluk tubuh ibunya. Lalu kita harus bagaimana? Kamu mau membiarkan ibu meninggal di sini tanpa pertolongan? Pikirkan cara apa saja. Mengemis pun, lakukanlah demi nyawa ibu. Mendengar kata mengemis, pikiran Farhan langsung tertuju pada satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kemampuan finansial tak terbatas. Orang yang kebetulan tinggal tepat di seberang jalan. Orang yang telah ia hancurkan, ia buang. Dan yang kini menjadi penguasa baru di wilayah itu, saya. Farhan tahu, menemui saya sama saja dengan menyerahkan lehernya. Ia harus membuang seluruh sisa harga diri dan ego yang selama ini ia junjung tinggi. Tetapi melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk, ia tidak punya pilihan lain. Ia menghapus air matanya, lalu berlari keluar, menembus hujan badai. Ia tiba di depan gerbang raksasa rumah saya dan langsung menjatuhkan diri, berlutut di genangan air bercampur tanah. Ia menengadahkan wajah ke arah kamera pengawas di sudut pilar. Indira, tolong, aku mohon dengan sangat. Ibuku sekarat di rumah. Tekanan darahnya kambuh parah. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya berobat. Tolong pinjamkan aku uang. Aku berjanji akan mengembalikan semuanya, meski aku harus bekerja seumur hidup. Tolong jangan biarkan ibuku mati. Aku mohon ampun. Tangisnya memohon dengan menyedihkan. Ia menundukkan kepala hingga dahinya menyentuh jalan yang dingin. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Lalu, terdengar suara mesin gerbang bergerak. Pintu gerbang utama terbuka perlahan. Saya melangkah keluar, dipayungi asisten saya dari guyuran hujan. Saya berhenti di hadapan Farhan yang bersujud di bawah kaki saya. Perbedaan derajat di antara kami terlihat sangat jelas. Apakah kamu masih ingat? Farhan, kata saya, tenang. Saat ayahku kritis, berjuang antara hidup dan mati. Ibumu mengusirku tanpa memberi sedikit pun uang untuk perjalanan. Dan kamu hanya diam menontonnya. Sekarang, posisinya berbalik, tepat di depan matamu. Farhan mengangkat wajahnya yang berlumur air hujan dan air mata. Aku tahu aku salah. Indira, aku tahu keluargaku sangat jahat kepadamu. Hukum aku sesukamu, caci maki aku sepuasmu. Tapi tolong, selamatkan nyawa ibuku. Aku mengemis belas kasihanmu hari ini. Saya menatap jijik pria di bawah saya itu. Saya mengangguk perlahan kepada asisten. Sang asisten mengeluarkan sebuah map tahan air berisi beberapa lembar dokumen. Lalu melemparkannya ke genangan air tepat di hadapan Farhan. Saya bukan manusia kejam seperti ibumu, kata saya dingin. Saya akan memberikan biaya perawatan penuh untuk ibumu dengan fasilitas terbaik. Saya bahkan akan mengirim kendaraan darurat ke rumahmu sekarang juga. Namun, bantuan ini ada syaratnya. 3 syarat mutlak yang tidak bisa kamu tawar. Jika kamu menolak, pulanglah dan siapkan kain kafan untuk ibumu. Farhan menatap dokumen di map itu dengan tangan gemetar. Syarat apapun akan aku lakukan. Indira, sebutkan. Pertama, tanda tangani surat pelepasan harta bersama itu. Kamu melepas seluruh hakmu atas segala harta yang pernah kita miliki selama pernikahan. Kedua, jatuhkan talak cerai kepadaku sekarang juga di bawah guyuran hujan ini dengan suara lantang dan jelas. Ketiga, buat sebuah rekaman video menggunakan ponsel asisten saya. Di dalam rekaman itu, kamu mengakui dengan jujur seluruh kebohonganmu, perlakuan buruk keluargamu kepada saya, dan kamu menyetujui rekaman itu, saya sebarkan ke media sosial, agar dunia tahu betapa busuknya keluargamu. Mendengar syarat itu, Farhan merasa seluruh tulangnya seperti dilolosi satu persatu. Ia tahu, menandatangani surat itu, dan membuat pengakuan, sama saja menghancurkan seluruh sisa martabatnya di muka bumi. Tetapi bayangan wajah ibunya yang tidak berdaya kembali melintas. Dengan sisa tenaga
dan air mata yang terus mengalir. Farhan mengambil pena. Ia menandatangani tiap lembar dokumen dengan tangan bergetar. Setelah selesai, ia menatap mata saya dan menjatuhkan talak cerai secara lisan dengan suara parau. Lalu, di bawah guyuran badai, Farhan merekam pengakuan paling memalukan dalam sejarah hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia memanfaatkan harta istrinya, bagaimana ibunya menyiksa saya, dan bagaimana ia berselingkuh di belakang saya. Setelah rekaman itu tersimpan aman, saya tersenyum puas. Saya menepati janji. Detik itu juga saya menghubungi layanan gawat darurat untuk menjemput Bu Yani, sekaligus mentransfer sejumlah uang ke rekening rumah sakit untuk biaya perawatannya. Lalu saya berbalik tanpa sepatah kata perpisahan, melangkah masuk kembali ke rumah saya. Saya membiarkan Farhan tertunduk hancur, meratapi hidupnya yang kini benar-benar tamat. Tetapi roda karma masih terus berputar untuk yang lain. Pagi buta berikutnya, suara sirine kendaraan kepolisian memecah keheningan kompleks. Cahaya lampu berputar menyinari dinding-dinding rumah. Kendaraan patroli itu berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Yani yang sudah tidak bergembok. 4 petugas berseragam coklat turun. Mereka melangkah masuk ke pekarangan yang dipenuhi daun kering. Petugas mengetuk pintu utama, lalu membukanya karena engselnya sudah longgar. Di dalam, Sinta yang tertidur di atas tikar usang terperanjat bangun. Matanya membelalak melihat para petugas yang sudah berdiri menjulang di hadapannya. Seorang petugas perempuan maju dan membacakan surat perintah penangkapan atas nama Sinta. Ia dituduh melakukan penggelapan dana di perusahaan tempatnya bekerja. Sejak aliran dana dari rekening saya terputus, Sinta yang sudah kecanduan gaya hidup mewah tidak bisa menerima kenyataan. Demi tetap bisa membeli barang bermerek dan berkumpul dengan teman sosialitanya, ia nekat memanipulasi laporan keuangan kantornya dan mencuri uang dalam jumlah besar. Pihak perusahaan menemukan bukti kuat dan melaporkannya ke polisi. Petugas itu menarik kedua tangan Sinta ke belakang dan memasangkan borgol. "Ibu, tolong aku, Mas Farhan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku hanya meminjam uang kantor sebentar," jerit Sinta meronta. Bu Yani yang baru pulang dari perawatan klinik semalam, berkat bantuan bersyarat dari saya, berjalan tertatih keluar kamar. Wajahnya masih pucat. Ia tidak percaya melihat anak perempuan satu-satunya diseret seperti penjahat. Ia menjatuhkan diri di depan kaki petugas. "Bapak polisi, tolong lepaskan anak saya. Sinta anak baik. Dia pasti hanya salah paham. Tolong jangan bawa anak saya." Petugas itu menjawab dengan sopan namun tegas. "Maafkan kami, Ibu. Kami hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang. Anak Ibu sudah terbukti secara sah melakukan penggelapan uang perusahaan. Semua bukti transaksi dan rekaman kamera pengawas sudah kami kantoni. Proses hukum harus tetap berjalan." Sinta terus meronta saat diseret ke kendaraan patroli. Farhan yang terbangun karena keributan hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan. Ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkan adiknya. Saat Sinta dimasukkan ke kendaraan, Bu Yani berlari terseok ke jalan raya. Ia menoleh ke rumah mewah di seberang. Ia melihat saya berdiri tenang di lantai 2, menatap kekacauan itu, membuang seluruh rasa malunya. Bu Yani berteriak, "Indira, tolong aku sekali lagi. Tolong bayarkan uang jaminan untuk Sinta. Aku mohon ampun. Aku berjanji akan menjadi pelayanmu seumur hidup jika kamu mau menolong kami." Saya menatap kejadian memilukan itu dengan wajah datar dan tatapan dingin. Tidak ada setitik pun rasa iba bagi saya. Setiap orang dewasa harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Saya mengangkat tangan perlahan, menarik tirai jendela yang tebal, lalu menutupnya. Saya mengabaikan jeritan mantan mertua saya yang menggema di jalanan tanpa balasan. Kendaraan kepolisian melaju pergi membawa Sinta, meninggalkan Bu Yani yang jatuh terduduk di tengah jalan. Di hari yang sama, Pengadilan Agama secara resmi mengesahkan surat perceraian antara saya dan Farhan. Bukti rekaman pengakuannya membuat proses persidangan berjalan cepat dan berpihak kepada saya. Segala penderitaan saya resmi berakhir. Sebuah papan kayu besar dipaku tepat di tengah pagar rumah Bu Yani. Papan itu bertuliskan huruf kapital merah yang mencolok. Dijual oleh pihak bank. Suara ketukan palu itu
seolah menjadi penanda hancurnya sisa harga diri keluarga itu hingga menjadi debu. Bangkrut. Dibebani utang ganti rugi, kasus Sinta. Bu Yani dan Farhan dipaksa mengosongkan rumah hari itu juga. Tidak ada koper mahal. Mereka memasukkan pakaian lusuh dan beberapa peralatan ke dalam kardus bekas mie instan dari warung di ujung jalan. Wajah Bu Yani yang dulu selalu dipenuhi riasan tebal dan senyum merendahkan, kini terlihat sangat tua, keriput, dipenuhi guratan penyesalan. Farhan sendiri terlihat seperti mayat hidup. Pandangannya kosong. Tubuhnya kurus, kering. "Ayo kita pergi, Bu," ucap Farhan parau, sambil menyeret kardus berisi pakaian. Petugas bank sudah menunggu untuk mengunci rumah. "Kita harus mencari indekos murah sebelum hari gelap." Bu Yani mengangguk lemah. Ia berdiri dengan bantuan tongkat kayu seadanya, karena persendiannya sakit akibat penyakit yang tidak tertangani dengan baik. Mereka melangkah keluar, melewati pintu pagar, untuk yang terakhir kalinya. Terik matahari menyengat kulit mereka dengan kejam. Tetangga-tetangga yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri di depan rumah masing-masing, menatap kepergian mereka dengan campuran iba dan kepuasan, melihat karma bekerja dengan sempurna. Di saat bersamaan, suasana yang bertolak belakang sedang terjadi di halaman rumah saya. Sebuah kendaraan berhenti di pekarangan. Dari dalamnya, turun seorang pria parubaya yang terlihat sehat dan tersenyum lebar. Pria itu adalah ayah kandung saya, yang kini telah pulih sepenuhnya berkat perawatan terbaik yang saya biayai. Saya berlari keluar menyambut beliau dengan tangis bahagia dan pelukan erat. Kami melewati badai ujian hidup yang mengerikan, dan kini selamat. Untuk merayakan kesembuhan ayah dan dimulainya lembaran hidup yang damai, saya mengadakan jamuan makan di halaman depan. Aroma masakan menyeruak. Suara tawa dan obrolan ringan mengalir alami, jauh dari kebohongan dan tekanan batin yang dulu mencekik saya. Sambil menyeret kardus di bawah terik matahari, Farhan dan Bu Yani serempak menghentikan langkah. Entah dorongan dari mana, mereka menoleh untuk terakhir kalinya ke seberang. Pemandangan di depan mata mereka bagaikan pisau yang menghunus jantung. Di balkon lantai 2, saya berdiri anggun. Kain hijab saya berkibar pelan tertiup angin. Ayah saya berdiri di samping, merangkul pundak saya dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan. Kami terlihat sangat bahagia, dikelilingi kehormatan dan kebebasan. Melihat mantan suami dan mantan ibu mertua saya berdiri gontai di tengah jalan, saya tidak memalingkan wajah. Saya justru mengukir senyum yang sangat tenang. Dengan gerakan elegan, saya mengangkat cangkir teh hangat di tangan saya, mengarahkannya lurus ke arah mereka. Sebuah penghormatan perpisahan yang dingin, penanda akhir dari segala penderitaan, sekaligus simbol kemenangan sejati. Farhan dan Bu Yani tidak mampu lagi membalas. Rasa malu dan penyesalan yang tidak ada obatnya memaksa mereka menundukkan kepala dalam-dalam, sambil meneteskan air mata keputusasaan yang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Mereka melanjutkan langkah, menyusuri jalanan kota yang panas, membawa serta penyesalan seumur hidup karena telah membuang sebuah berlian paling berharga demi mempertahankan kerikil di pinggir jalan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilan atau dari uang yang ia bawa. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan orang yang selama ini memilih diam dan bersabar. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Indira dulu. Mereka bekerja keras dalam diam, menanggung hinaan, menyembunyikan kekuatan mereka demi menjaga keutuhan rumah tangga, hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan. Ada juga banyak suami seperti Farhan di luar sana, lelaki yang lupa siapa yang menopang hidupnya, yang memilih diam saat istrinya diinjak, dan baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua karena rasa takut kehilangan kuasa atas anak lelakinya, tega menzalimi menantu yang justru menjadi penopang keluarga. Hari ini, Sinta menjalani proses hukum di balik jeruji. Bu Yani dan Farhan hidup berpindah dari satu indekos murah ke indekos lainnya, menanggung penyesalan abadi. Sementara Indira bangkit, membangun hidup baru yang damai
bersama ayah yang ia cintai dengan harga diri yang utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau pilihan untuk menyakiti. Dan setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.